Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara dan tentunya tadi kita sudah bahas dua isu besar ya bersama dengan Bapak Dirjen Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, ini mungkin untuk isu selanjutnya tadi Bapak sudah menyinggung, kita sudah mendengar juga bersama-sama mengenai transisi energi G20. Nah, kalau ini gimana nih Pak untuk penjabarannya? Iya, saya kira kita tahu semua bahwa dunia sedang mengalami persoalan lingkungan, ya, persoalan lingkungan, ada pemanasan global, begitu kan, kemudian juga ya macam-macam kerusakan lingkungan yang tentu saja membuat kehidupan kita ini tidak nyaman, begitu kan. Nah, karena itu kita harus serius membicarakannya dan Presidensi G20 Indonesia membicarakan secara serius, ya, transisi energi. Ya, transisi energi ini secara teknis mungkin kita harus beralih dari energi fosil ya ke energi baru dan terbarukan ya atau energi hijau, green energy. Ya, energi baru dan terbarukan itu green ya. Sementara energi fosil itu kan memunculkan polusi ya. Jadi kita harus mulai ya dunia mulai menjajaki 100% barangkali di masa depan energi yang kita gunakan atau paling tidak sebagian besar ya energi yang kita gunakan adalah energi hijau atau green energy begitu ya. Nah, salah satu implementasinya nanti di Presidensi G20 Indonesia, kita akan menggunakan mobil listrik ya untuk transportasi di KTT nanti misalnya. Karena kita tahu mobil listrik itu kan green vehicle begitu. EV itu electric vehicle itu GP juga, green vehicle begitu kan. Nah, ini akan kita gunakan. Walaupun ini secara simbolis, tapi ini sebetulnya ajakan kepada dunia untuk mulai menggunakan energi hijau begitu ya. Yang kedua juga soal pendanaan ya. Soal pendanaan ini kan menjadi penting ya. Soal karbon misalnya, ini kan banyak negara maju yang komitmennya ini kurang ya terhadap negara-negara berkembang dalam pengurangan emisi karbon misalnya begitu. Nah, ini akan kita dorong juga karena jangan cuma menuduh katakanlah negara berkembang itu merusak lingkungan, tapi juga kontribusi negara maju ini kan terhadap kerusakan lingkungan juga besar begitu. Karena makin modern masyarakat ini kan makin hapus terhadap penggunaan energi kan begitu kan. Nah, karena itu ya harus berkontribusi juga dalam pendanaan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih baik ya, misalnya untuk karbon tadi begitu kan, emisi karbon, kemudian juga untuk mobil listrik misalnya ini atau teknologi-teknologi yang ramah terhadap lingkungan ini harus ada akses pendanaan juga, bukan cuma akses ke teknologinya. Ini akan dibicarakan di tema transisi energi. Oke, baik, kalau sejauh ini dari pemerintah Indonesia sendiri, apakah kita sudah punya skenario untuk mewujudkan energi hijau tadi dan bagaimana dengan pendananya sudah sejauh mana kalau kita mempunyai ancang-ancang ini Pak Dirjen? Iya, jadi kita ini kan punya program ya, program namanya GSEN, Grand Strategi Energi Nasional. Kita ini sebetulnya sudah punya program, misalnya ini yang kita sebut energi mix atau bauran energi ya. Bauran energi ini kita berharap kita melaksanakan program ini pada tahun 2025 ya, 2025 sudah ada 23% energi baru dan terbarukan yang kita gunakan ya. Sekarang ini ya di kisaran 15-16%. Nah, ini artinya apa? Soal net zero emission ini juga kita lakukan di dalam negeri, tetapi nanti kita akan dorong secara global ya, secara global untuk juga concern terhadap energi. Pembiayaannya bagaimana, pendanaannya Indonesia? Ya, Indonesia tentu saja di APBN ada anggaran untuk itu. Tetapi sekali lagi kita pun membutuhkan anggaran dari negara-negara maju ya. Negara maju itu kan sudah berkomitmen ya. Ya, misalnya dalam berbagai pertemuan, misalnya Paris Agreement
Ya, Paris Agreement itu kan sebetulnya juga membicarakan soal pendanaan untuk mengurangi karbon atau mencapai bahkan net zero emission begitu ya. Tetapi beberapa negara kemudian mencabut komitmen itu, misalnya Amerika Serikat, Norwegia misalnya. Nah ini akan kita bicarakan lagi nih, kita tata ulang. Ini memang termasuk isu yang sensitif ya bagi negara-negara maju. Tetapi kita harus membicarakannya supaya semuanya terang benderang begitu. Baik, ada 3 isu yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi. Nah, ini untuk masyarakat agar mereka bisa lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk mengikuti 3 isu ini, di mana masyarakat bisa mengakses Pak untuk kegiatan dari presidensi Iya, G20 ini? iya. Jadi ini menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, kita di dalam kepanitiaan presidensi G20 adalah menjadi koordinator komunikasi publik dan media. Komunikasi publik dan media. Bagaimana masyarakat bisa mengakses? Tentu saja kita menggunakan berbagai medium atau instrumen media yang tersedia. Kita misalnya menggunakan juga media mainstream ya lewat press release yang kita sebarkan ke media dan kemudian dimuat pada media, masyarakat bisa mengaksesnya, membacanya lewat pemberitaan-pemberitaan di televisi, lewat dialog-dialog misalnya di televisi ini kita lakukan. Yang kedua, kita melakukannya melalui media sosial ya. Kita memiliki Instagram, Twitter, dan Facebook resmi G20 Indonesia. Nah, selain itu kita juga memiliki website resmi G20, g20.org kalau masyarakat ingin mengakses. Dan yang penting juga yang harus saya sampaikan di sini, Kominfo menggagas atau sudah menerbitkan, melaunching yang kita sebut G20pedia. G20pedia itu berisi informasi, segala informasi yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Tujuannya G20pedia ini adalah untuk membumikan G20 ini, karena kan ada yang mengatakan tadi isu yang diadres saja kan itu sulit-sulit ya bahasanya. Global Health Architecture, Digital Transformation, Energy Transition misalnya. Ini kan bahasa sulit yang perlu kita terjemahkan, kita bumikan. Nah, itu kita lakukan, membumikan isu-isu yang elitis tadi itu, yang sulit tadi itu di G20pedia. Ada 3 bagian dalam G20pedia. Ada bagian G20 secara umum, nanti kita jelaskan di situ sejarah G20 seperti apa begitu kan. Nah, yang bagian kedua adalah presidensi G20 Indonesia, dan bagian ketiga itu glosarium seperti kamus lah ya begitu. Apa istilah-istilah, apa sih artinya finance track, Sherpa track gitu. Ya, itu instrumen-instrumen yang kita gunakan. Pun kita melakukan komunikasi sosial ya. Saya berbicara dengan media, saya berkunjung ke media-media, saya berbicara dengan e-commerce misalnya agar mereka terlibat di dalam presidensi G20. Jadi ada demam ya. Tujuan dari komunikasi publik yang kita lakukan itu tadi adalah munculnya demam G20. Ya, baik, masyarakat sudah bisa mengakses seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Namun setelah ini kita akan bahas lagi Pak mengenai manfaat yang akan diperoleh Indonesia terkait dengan pelaksanaan G20. Namun kita akan jeda pariwara dulu. Pemirsa tetap di program Juru Bicara. Gimana?